Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir, baik, alhamdulillah ya. Artinya kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, ya. Apakah anak-anak ada yang sudah tahu apa itu data? Silakan, Nak. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Iya. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, pengamatan yang bagaimana? Coba, siapa yang bisa memberikan contoh dari data sekarang? Silakan, Eta. Banyak siswa SMP Negeri 2 Belimbing tahun ajaran 2023-2024. Iya, salah satunya adalah contoh dari data itu banyak siswa SMP Negeri 2 Belimbing pada tahun ajaran 2023-2024. Coba, siapa lagi yang bisa memberikan contoh dari data? Masih ada tidak? Contoh dari data, selain dari yang disebutkan oleh Eta tadi. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Nah, jadi data itu tadi adalah suatu informasi yang kita peroleh melalui pengamatan. Oke? Nah, kalian lihat di sini, Ibu ada PPT. Nah, di sini materi kita adalah statistika ya. Statistika ini Ibu yang buat, Reni Mariati. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengolah data dari distribusi data yang diketahui, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan min, median, dan modus dari suatu data. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Itu pengertian dari statistika. Kita lanjut dengan slide berikutnya. Data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, tadi seperti yang sudah kalian jawab tadi ya, pengertian dari data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang kita amati, ya. Jadi dia bisa berupa angka, bisa berupa lambang, ataupun keadaan objek yang kita amati. Lanjut. Nah, untuk data ini bisa disajikan dalam bentuk tabel yang pertama. Nah, di sini menyatakan bahwa pada tabel ini contoh dari data yang berupa tabel atau disajikan dalam bentuk tabel, menyatakan banyak siswa di Kecamatan Sukasada menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin pada tahun 2012 di situ. Itu di sebelah kolom pertama itu menyatakan tingkat sekolah dari SD sampai dengan SMK ya. Kemudian banyak siswa, ada siswa laki-laki, ada siswa perempuan, SD-nya sebanyak 875, perempuan sebanyak 687. Selanjutnya SMP, SMA sampai dengan SMK. Nah, itu untuk jumlah pada siswa SD di tahun 2012 itu sebanyak 1562. Kemudian SMP-nya sebanyak 1019. Selanjutnya SMA 689 dan SMK 903. Nah, kalau ini ada di
bentuk diagram batang ya, diagram batang, ini diagram batang menyatakan banyak makanan kesukaan warga desa Jaya Makmur di sini ya, di sini. Kemudian disajikan dalam bentuk diagram garis. Di sini menyatakan berat badan ya, diagram garis di sini menyatakan berat badan, dan yang terakhir adalah diagram lingkaran di sini. Ini menyatakan jumlah kematian di beberapa negara untuk diagram lingkarannya. Selanjutnya berikut, nah di sini. Nah, setelah kalian tahu data itu seperti apa, maka selanjutnya dapat ditentukan min, median, kemudian modus dari data-data yang diketahui. Jadi ini adalah kerja kalian nanti, paham? Oke. Nah, itu ya PPT yang telah Ibu buat untuk kalian ketahui. Nah, selanjutnya Ibu ingin menyampaikan teknik pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini kalian mengerjakan proyek itu yang mana? Yaitu menentukan tinggi badan setiap siswa di kelas ini. Kemudian menentukan berat badan setiap siswa di kelas ini juga ya, itu proyeknya. Nah, untuk penilaiannya nanti ada penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Ya, ini sudah Ibu bentuk kelompoknya, maka di sini Ibu bagikan tugas kalian. Tugas kalian ya. Bagikan. Nah, ini Dira kalian bagikan ke setiap kelompok. Satu kelompok satu, yang ini juga satu kelompok satu, ini setiap siswa. Nah. Tingginya sudah, dan kemudian tempel. Nanti kalian juga nyatet data nilai tinggi badan dan berat badan teman lain atau kelompok lain. Baru kalian tentukan min, median, dan modus. Dulu. Sudah terkumpul semua. Nah, nanti kalian catat ini sini. Ini tinggi badan, berat badan ini. Jadi satu data seperti ini, misalkan ini kelompok 1 ya. Kalian kelompok 4 berarti ya? Enggak, 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Kalian kelompok 4 berarti terus kelompok 1 berapa? Misalkan tinggi badannya 131. Urut terus 157 sekian. Kelompok 2 lanjut lagi di sini. 3 lanjut lagi sini. Dapat kan berapa data? Ya kan? Baru setelah itu bagaimana cara menentukan min, median, dan modus. Kelompok terakhir sekarang. Silakan kelompok 5.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andara Dwi Jelita. Perkenalkan, nama saya Zakia Rasmi. Perkenalkan, nama saya Arif Taranjaya. Saya Adias Taranjaya. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang statistika. Kami telah mengumpulkan seluruh berat badan dan tinggi badan, yaitu tinggi badannya adalah 155, 161, 165, 167, 157, 156, 147, 143, 145, 154, 143, 160, 161, 131, 157, 152, 153, 150, 151, 146, 144, 155, 161. Kami telah mengumpulkan dari yang terkecil, yaitu 131, 143, 144, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 155, 156, 157, 157, 160, 161, 161, 164, 165, 167. Mediannya adalah 3.350 dibagi 23, yaitu hasilnya 145,65. Mediannya adalah kami mencari yang paling tengah, yaitu 154. Modusnya adalah kami mencari yang paling besar, yaitu 160. Berat badannya adalah 43, 47, 55, 43, 45, 33, 43, 53, 66, 43, 43, 44, 45, 28, 41, 60, 43, 31, 40, 44, 37, 53, 51. Kami telah mengumpulkan dari yang kecil, yaitu 32, 28, 31, 33, 37, 40, 41, 43, 43, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 47, 49, 51, 53, 53, 55, 66, 6. Mediannya adalah 1037 bagi 23, yaitu hasilnya 45,08. Median kami mencari yang paling tengah, yaitu 44. Modusnya adalah yang terbesar, yaitu 66. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Dari mana ketemu 45,08? Yaitu dibagi 23. Dan hasilnya 45,08. Bagaimana bisa mendapatkan hasil yang berat badan dari yang 1037? Yaitu ditambah dari seluruhnya. Bagaimana bisa mendapatkan hasil modus? Dari mana? Modus yang mana? Yang berat badan. Modus yaitu mencari yang besar. Sudah? Puas ya? Kami akhiri diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Baik. Itu tadi sudah 5 kelompok yang mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Nah, Ibu jelaskan, data tadi adalah mencari informasi yang berada di sekitar kita, ya. Nah, kemudian untuk min tadi kan, itu cara menentukannya. Min itu bisa juga dikatakan dengan rata-rata. Cara menentukan min atau rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Misalkan jumlah data itu ada 5,
Ya, ada 5. Yang pertama misalkan 1, yang kedua 2, yang ketiga 3, yang keempat 4, yang ke 5 misalkan. Dijumlahkan semua data ini, kelima data ini kemudian dibagi dengan 5. Itu untuk menentukan min. Tapi kalau untuk menentukan median, median itu adalah nilai tengah dari banyaknya data. Kalau 5 data, berarti nilai tengahnya yang mana? Data keberapa? Iya, data ketiga itu adalah median. Nah, kalau modus itu adalah data yang paling tinggi atau yang sering kali muncul, itu adalah modus. Nah ya, tadi jadi sudah menentukan tinggi badan, kemudian berat badan, ya. Tadi hampir semuanya itu sudah dikerjakan dan tadi juga presentasinya hidup. Kelompok 2 banyak pertanyaan, ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Ada yang masih ingat apa itu atau bagaimana cara menentukan median? Coba barusan Ibu jelaskan. Cara menentukan median, silakan. Cara menentukan median adalah mencari yang paling tengah. Iya, mencari atau data yang berada di tengah. Coba untuk menentukan modus, silakan Sabrina. Mencari yang terbesar atau yang sering muncul. Iya, adalah data yang terbesar atau yang sering muncul. Oke, sekarang Ibu bertanya. Bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Oke, terima kasih. Nah, karena waktunya habis ini ya, maka Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas atau mempelajari materi mengenai data kelompok. Tetap analisis data statistika, tapi dengan menggunakan data kelompok. Kalau hari ini adalah data tunggal, tapi untuk berikutnya data kelompok. Oke. Bu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas kelompoknya dikumpulkan. Silakan. Oke. Sudah. Oke, nanti nak. Sudah kan duduk. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang sesuai baris. Silakan baris paling kanan terlebih dahulu. Silakan. Silakan. Nak, coba ambil ini, nak. Iya.
Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong, boy banget. Iya.